Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya mau bacakan pertanyaan pertama. Selamat pagi Tajam. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9, gambaran apa untuk kehidupan iman kita? Apakah gambaran Tuhan Yesus akan disalibkan dan yang percaya akan diselamatkan? Terima kasih penjelasan Bapak Pendeta Richard Sabuin. Tuhan memberkati. Oke, kita buka dulu bilangan 21. Maafkan kami karena kita tidak di studio. Oke. Iya, maafkan kami karena kami tidak di studio, jadi peralatan untuk print pertanyaan kita tidak bisa siapkan. Dia harus pakai jadi kita harus pakai digital semuanya. Bilangan 21 ayat 8 dan 9. Bilangan 21. Saya bantu bacakan di sini. Silakan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Terima kasih. Dan ayat ini disebutkan kembali oleh Tuhan Yesus, kalau tidak salah di dalam Yohanes pasal yang ketiga, pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus. Saya baca ayatnya, itu di ayat yang ke-14 dan 15, Yohanes pasal yang ketiga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di sini disebutkan sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yang ditekankan di sini adalah kata ditinggikan. Sebagaimana ular itu ditinggikan, anak manusia juga ditinggikan. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Tuhan Yesus Kristus ditinggikan seperti ular itu, seakan Tuhan Yesus itu dilambangkan sebagai ular. Padahal kita tahu bahwa di dalam Taman Eden, ular itu adalah setan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, saya duga dalam hal ini. Nah, dalam setting yang terjadi di bilangan pasal yang ke-21, di situ ular-ular yang memagut orang Israel itu disuruh oleh Tuhan atau didatangkan oleh Tuhan oleh karena dosa mereka. Jadi ular yang datang itu bukan untuk menggoda mereka. Jadi beda dengan ular yang ada di dalam Taman Eden, karena ular itu yang menggoda Hawa. Sementara ular yang ada di padang gurun itu yang didatangkan oleh Tuhan untuk memagut mereka, ular-ular itu datang bukan untuk menggoda, tetapi datang untuk menghukum sebagai bentuk hukuman kepada orang Israel. Sehingga kita tidak bisa terus mengatakan, oh begitu yang disebutkan ular itu pasti setan. Karena yang mau diangkat oleh Tuhan Yesus di sini adalah bagaimana semua orang Israel yang dipagut oleh ular pada saat mereka memberontak itu, biarlah mereka melihat kepada ular tembaga yang Tuhan suruh Musa untuk buat. Jadi yang ditekankan adalah memandang kepada yang ditinggikan tersebut. Dan itu adalah merupakan antidot daripada apa yang dialami oleh mereka. Fokus satu-satunya hanyalah kepada yang ditinggikan itu. Demikian juga berdasarkan ayat itulah, maka dikatakan dalam ayat yang ke-16, Yohanes pasal yang ketiga, barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi memandang itu kepada yang ditinggikan, itu menggambarkan percaya kepada Tuhan Yesus. Wow.
Luar biasa, terima kasih Luar banyak. biasa ya. Memang kalau di kejadian yang pertama itu ular menggoda, kalau di sini bukan berarti langsung digambarkan sebagai iblis. Iya, karena ini hukuman memang kiriman utusan Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Terima kasih banyak. Terima kasih pendeta.